Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbarul Mubin, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf kelas 4D, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Public Speaking, yang mana tugas tersebut adalah mereview diri sendiri dalam membuat tugas ataupun video yang sudah diupload. Nah, di sini saya akan memberikan video atau menayangkan video yang sudah saya buat ya, dan juga sudah diupload, yaitu mengenai tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi, yang dimana tugas tersebut adalah menjelaskan tentang apa itu komunikasi antar pribadi, kemudian juga dan contohnya dari komunikasi antar pribadi itu apa saja. Nah, mungkin dari saya akan langsung mulai memutar videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Oke, dari sini mungkin bisa saya lihat dari videonya itu komunikasi kelas 3D. Dari saya sendiri itu masih adanya mata kuliah komunikasi antar melihat teks gitu dari laptop SST Emikom. Di sini saya akan menjelaskan dari video tersebut juga untuk dari background beserta di sini pakaian yang saya pakai itu menurut saya itu kurang formal. Nah, untuk membuat tugas yaitu minimal harus berkerah, karena ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Makna yang dibincangkan, tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik. Dari video yang kita lihat langsung itu ada balik tersebut memiliki daya posisi mata yang sudah saya lakukan ketika menjelaskan sebuah komunikasi antar pribadi, yaitu matanya tidak fokus terhadap kamera, jadi lebih fokus terhadap teks yang ada di laptop, dahi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengertian dari beberapa para ahli, menurut Joseph De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman. Nah, mungkin seharusnya pesan ketika menjelaskan itu kita tidak perlu menghafal atau tidak perlu melihat teks tersebut. Nah, kita biasanya harus menghafal terlebih dahulu, atau tidak menghafal, kita memahami terlebih dahulu apa yang sudah akan menjadi pembahasan ketika sudah di YouTube, dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Kemudian lain halnya dengan Dean Barnulus yang mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, 3 individu ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Nah, kemudian juga selanjutnya dari pembacaan apa yang sudah dijelaskan itu yaitu menyebutkan nama, itu adanya pemutusan kata. Kalau biasanya untuk bisa langsung berhadapan muka, penyebutan nama itu biasanya langsung, atau bisa melalui media seperti telepon. Nah, dan juga bisa kita lihat di sini dalam pembuatan video itu saya lebih terasa gugup gitu, kayak belum terbiasa dalam membuat video. Itu mengakibatkan ya adanya komunikasi adalah penarikan napas yang mungkin kurang pas gitu untuk seseorang penyampaian titik di titik atau pembacaan yang sudah sampai titik ataupun tanda koma. Nah, pendapat lain juga mengatakan aprehensi komunikasi dapat terjadi apabila individu menganggap bahwa pengalaman komunikasi miliknya sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga ia merasa takut untuk berkomunikasi. Nah, di sini juga yang sudah saya lakukan itu masih ada kata-kata yang terbata-bata, mungkin ya disebabkan tidak terbiasa ketika ataupun tidak dipahami terlebih dahulu dari bahkan sebelum narasi ataupun skrip yang sudah saya buat. Proses kognitif yang tidak tepat ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman dalam menghadapi komunikasi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Nah, kalau menurut saya pribadi dari pembacaan ataupun nadanya itu terlalu cepat ketika membacakan sebuah skrip. Yang kedua, jadi saran saya sendiri itu adalah untuk lebih slow, lebih tenang, dan juga lebih perspektif internasional. Bisa kita resapi dulu atau kita pahami dulu materinya, baru kita buat video. Indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial. Dan yang selanjutnya ada penilaian sosial.
Penilaian sosial ini orang biasanya melakukan dua hal dalam menerima pesan, yakni mengontraskan dan Nah, oke, bisa dilihat di sini adanya mengasimilasikan kontras kontras dalam bisa menyebutkan atau menyebutkan kata yang sudah dibuat sendiri. Nah, itu mungkin bisa menjadi kendala juga sih dari pembuatan video tersebut. Pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan, Jadi harus lebih dihafalkan dulu atau dipahami dulu. Nah, sedangkan seperti untuk itu. asimilasi menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Selain itu, terdapat 3 hal dalam teori penilaian sosial yang berpengaruh pada komunikasi antar pribadi. Nah, yang selanjutnya ada penetrasi sosial. Penetrasi sosial ini teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap atau gradual. Nah, yang selanjutnya jadi kita bisa lihat sendiri dari video itu adanya teori ini bisa menjelaskan dibilang bagaimana saya sendiri itu ribet ketika tentang lawan bicaranya. untuk Ini melanjutkan ditujukan sebagai teks cara atau untuk narasi yang mengurangi sudah dilihat. Jadi ketidakpastian dalam tidak ada berkomunikasi. pemahaman, yaitu Sehingga saya mampu cuma lihat menimbulkan teksnya aja perasaan dari tenang laptop dan ataupun nyaman selama berkomunikasi. handphone Namun jika yang tidak sudah saya buat mengetahui latar dari belakang narasinya. lawan bicara yang seperti orang Gitu. asing, tentunya menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya ada dialektika relasional. Teori ini Ada di sini juga adanya noise dari luar, mereka yaitu terjadi mengakibatkan konflik. ya suaranya Kemudian tarikan konflik ada tersebut yang masuk, menyebabkan relasi ada yang selalu masuk berada dalam suara kondisi ataupun suara dari luar Lalu yang mengganggu, situasi tersebut sehingga dikenal sebagai mengakibatkan ya ketegangan dialektis. terjadinya penggangguan dari kemudian, pembuatan video Di tersebut. sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi antar pribadi. Nah, menurut Judy Jefferson tahun 1983 menyebutkan 6 karakteristik komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi atau self. Dalam berkomunikasi, Oke, nah bisa lihat di sini itu berbagai masih persepsi sedikit komunikasi yang terpatah-patah ya menyangkut ketika pengamatan dan mengungkapkan, pemahaman. padahal di Semua hal tersebut dihasilkan dalam video itu individu. Oleh saya karena sendiri itu pentingnya melihat komunikasi antar pribadi melihat dibatasi teks. oleh siapa diri kita. Nah, dan itu bagaimana namanya pengalaman kita. Yang biasanya kedua, kurang dipahami terlebih dahulu yaitu sih dalam komunikasi antar pembuatan pribadi mencakup aspek-aspek narasinya. isi pesan dan Jadi kalau hubungan bisa antar pribadi. itu Komunikasi antar pribadi dipahami dimaksudkan terlebih tidak hanya dahulu berkaitan narasinya, dengan isi skripnya, pesan yang menjadi media apa kita, itu pembahasannya. tapi juga Jadi melibatkan agar ketika kita siapa membuat yang video menjadi itu lebih komunikan serta lancar, bagaimana hubungan tanpa kita ada yang dengan terbata-bata dan juga tidak terlalu Kemudian fokus yang terhadap ketiga, laptop. komunikasi antar pribadi mensyaratkan Jadi adanya harus lebih kedekatan lancar fisik aja antar gitu, lebih pihak yang tenang, lebih berkomunikasi. kalem. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Nah, yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Transaksional di sini yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topiknya berbeda, akan terjadi kesenjangan dan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Nah, yang keenam, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat Dari diubah atau segi diulang kembali. pencahayaannya juga Karena di apa sini yang bisa telah dibilang disampaikan- kurang ya. Dan Apa yang posisi telah kamera disampaikan dan juga dipahami oleh kedua itu belah pihak akan memberi potret tidak landscape, karena stimulasi biasanya berbeda-beda, kalau misal untuk sehingga perlu diperhatikan dalam saat pembuatan tugas penyampaian pesan agar tercipta mata kuliah yang diupload di komunikasi YouTube yang itu lebih baik ya disarankan posisinya landscape. Nah, kemudian selanjutnya ada pun ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama adanya keterbukaan atau openness. Sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Nah, yang kedua ada empati. Situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga ada dukungan atau supportive. Nah, kalau misal bisa dilihat dari tadi itu saya dukungan sendiri ini pun yaitu situasi masih terbuka banyak terbata-bata untuk dan mendukung juga banyak komunikasinya. mengeluarkan kata Nah, yang keempat Nah, itu biasanya tidak baik ketika dalam pembuatan video, karena itu mungkin positif dalam diri bisa turut mengganggu mendorong juga orang ya lain para aktif untuk berpartisipasi penonton ketika menonton dan video menciptakan banyak suasana kata komunikasi yang kondusif. atau apa Nah, gitu. kemudian yang kelima, Jadi biasa kesetaraan jadi atau caranya ya equality. cuman itu untuk Pengakuan dipahami tersembunyi terlebih dalam diri dahulu kedua belah pihak untuk saling menghargai. materi dan juga Nah, pembahasan
pembahasan yang juga, akan dibahas saya dalam akan video menjelaskan, tersebut. Dan bisa tentang dibilang tujuan dari ini dalam komunikasi pembuatan antar video ini pribadi. saya ini bisa Nah, dibilang komunikasi kurang antar pribadi tenang yang lah. terjadi antar individu memiliki Karena ya beberapa terlihat tujuan. sendiri dari Nah, cara antara pembacaan lain, notasinya yang terlalu pertama itu cepat, menyampaikan kemudian informasi. juga masih banyak Nah, kata yang menyampaikan informasi terbata-bata ini dan yaitu tujuan utama berkomunikasi posisi fokus ialah mata menyampaikan kita, informasi. posisi Lalu, di fokus dalam mata saya komunikasi juga antar lebih pribadi, ke kita menekankan kembali laptop mengenai yang ada penyampaian informasi yang narasinya memiliki ataupun sifat inti skripnya, jadi dan mendekati lebih banyak komunikasi yang baca efektif. Nah, yang kedua, lebih banyak menumbuhkan baca sifat skrip empati. dibanding Menumbuhkan dipahami terlebih dahulu menumbuhkan gitu simpati. pembahasan Dalam yang berbagai akan dibahas informasi, pada ada video kalanya tersebut. terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuk pengalaman menyenangkan atau menyedihkan. Dari sana timbul rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga, menumbuhkan motivasi yaitu tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan oleh kita menimbulkan motivasi tersendiri. Apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu menggugah kepribadian diri kita menjadi yang lebih baik. Karena setiap apapun yang kita sampaikan mungkin ada dari salah satu tersebut yang menumbuhkan motivasi dari lawan bicara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan komunikasi antar pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini juga saya akan membahas sedikit dari contoh komunikasi antar pribadi yang ada di video tersebut. Itu banyak sekali noise-nya, karena itu posisinya di luar dan tidak kedap suara gitu loh dari luarnya untuk masuk ke dalam video tersebut. Dan untuk suaranya sendiri itu menurut saya pribadi itu kurang bisa didengar ya, karena banyak noise banget dari video yang sudah saya buat dari contohnya tersebut. Dan bisa dibilang juga sama saja seperti sebelumnya, pakaian yang saya gunakan juga bisa dibilang ya kurang formal gitu untuk membuat video atau sebuah tugas. Nah, dari video terakhir juga itu dari kata oke deh itu ibaratnya kurang siap banget dari pembuatan videonya. Jadi terlalu cepat lah ibaratnya dalam pembuatan video tersebut untuk memberikan contoh yang lebih jelasnya. Seperti mungkin itu saja sih yang bisa saya review dari tugas yang sudah saya buat, yaitu tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi pada semester 3 lalu. Itu banyak saran dari saya pribadi, yaitu untuk lebih coba memahami terlebih dahulu apa itu pembahasannya, materinya, dan juga bisa dibilang fokus matanya dari saya sendiri itu agar tidak terlalu fokus, mata itu tidak terlalu fokus terhadap laptop yang ada skripnya. Kalau bisa lebih dipahami terlebih dahulu materinya atau pembahasannya, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun membuat video itu lebih lancar dan bisa dibilang juga bisa lebih lugas atau luas lah ketika menyampaikan sesuatu. Dan kemudian saran selanjutnya yaitu dari background, kemudian posisi video tersebut. Dari backgroundnya harus yang polos lah kalau misalnya pembuatan video agar lebih pencahayaannya juga masuk. Dan juga dari pakaiannya ya harus lebih formal ketika membuat video, yaitu dengan menggunakan baju yang berkerah ataupun kemeja yang berkerah seperti itu. Dan untuk contoh yang sudah ada di video tersebut, saran saya sih ya bisa dibilang untuk mencari tempat yang lebih bisa atau memungkinkan untuk pembuatan video lah, agar tidak banyak noise juga. Dan juga ya balik lagi tadi pakaiannya dan juga pembahasannya gitu loh. Dari contoh yang tersebut harus lebih detail apa yang harusnya menjadi contoh tersebut dari pembuatan video, yaitu komunikasi antar pribadi. Dari pembahasan tersebut itu agar lebih bisa dipahami oleh penonton, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.